Salah satu film yang sangat menegangkan. Ini tuh ngebicarain soal ada tentara Korea Utara yang ingin membelot dan kabur ke Korea Selatan gitu. Dan caranya tuh gak mudah sekali gitu. Bener-bener definisi sesungguhnya dari butuh skill dan butuh hoki gitu ya. Dan gue ngeliat film ini tuh sangat nobar material banget gitu. Jadi banyak sekali adegan yang dirancang intentionally. Memang tujuannya untuk bikin penonton tuh tegang bareng, jerit bareng, seru bareng gitu. Walaupun gue harus mengakui film ini tuh seperempat bagian akhirnya tuh berakhir atau ditutup dengan cara yang tidak menyenangkan dan pengen gue bahas lah di video kali ini gitu. Jadi gue pertama-tama pengen jelasin dulu premis dari film Escape ya. Ini tuh menceritakan seorang sersan tentara Korea Utara bernama Lim Kyunam yang bertugas di pos zona demarkasi militer gitu. Jadi dia itu kayak, kalau gue kasih gambaran sedikit, ini Korea Utara, ini perbatasan Korea Utara sama Korea Selatan. Nah dia tuh di situ tuh gitu. Jadi memungkinkan juga dia kepikiran untuk membelot dan melancarkan rencana untuk kabur ke Korea Selatan gitu. Nah sialnya ada satu rekannya tuh yang aku juga pengen dong kabur ke Korea Selatan gitu, yang bikin rencananya tuh gagal total gitu. Mereka ketangkep gitu, hampir dibunuh gitu ya. Jadi pada saat diproses dihukum gitu, sebelum hukumannya dijatuhkan ke mereka, beruntung ya si Lim Kyunam ini tuh diselamatin atau dibebasin sama seorang mayor bernama Ri Hyun Sang gitu. Ri Hyun Sang ini tuh ternyata punya masa lalu sama si Lim Kyunam gitu. Jadi kayak kenal gitu, kayak bro gitu lah. Pada saat dibebasin sebenarnya keduanya tuh masih saling curiga gitu, kayak lu bener-bener gak pengen kabur kan sebenarnya kan, ini cuman kesalahpahaman doang kan. Si Lim Kyunam ngelihat ini sebagai peluang, iya ini cuman salah paham doang, kayak gue mana mungkin mau kabur dan lain sebagainya. Padahal mah dalam hati oke, ini kesempatan yang sangat luar biasa, harus gue manfaatin untuk bikin rencana baru dan gue harus memastikan diri gue bisa kabur dari sini gitu. Nah itulah filmnya tuh dimulai bener-bener seru banget gitu. Gue mulai dari poin pertama yang gue suka dulu ya. Gue suka banget sama eksekusi pemeran atau acting dari aktor-aktornya ya. Si protagonis Lim Kyunam sama si antagonis si Ri Hyun Sang gitu ya. Lim Kyunam diperankan sama Lee Ji Hoon. Aduh itu bagus banget. Si Ri Hyun Sang juga sama bagus ya, diperankan oleh Ko Kyu Hwan ya. Gila sih, bener-bener kayak gue sangat suka sama apa yang mereka kerjakan sama karakter mereka. Lim Kyunam ini tuh seorang karakter Korea Utara yang antusias sama culture-nya Korea Selatan gitu ya. Dia memikirkan soal makna hidup dan lain sebagainya gitu. Ya membentuk determinasi dia untuk pindah ke Korea Selatan gitu. Nah di dalam proses dia pindah kan banyak tantangannya ya di dalam film gitu. Kayak situasinya tuh bener-bener kayak, kalau gue jadi dia sih gue udah kencing di tempat gitu. Kayak bener-bener tegang banget, kayak gue gak bisa sih, gue kalau jadi dia gue nyerah gitu. Tapi kalau dia tuh bener-bener kayak maintain bahasa tubuhnya gitu ya, mengconvince orang-orang, gue nih orang yang gak mau membelot gitu. Tapi di saat yang bersamaan dia juga ada momen-momen tegangnya gitu. Jadi kalau kalian lihat wajahnya gitu ya, micro expression, ketahuan tuh kayak sok-sok keren, sok-sok kuat, sok-sok tegar gitu. Kayak tapi gue deg-degan juga sih gitu. Itu seru banget untuk gue nikmatin gitu. Nah yang kedua adalah dia nih otaknya encer banget gitu. Jadi begitu dia ngejalanin rencana-rencana dadakannya dia, itu kelihatan kayak tatapan matanya terhadap sesuatu gitu, kayak ngelihat situasi dan lain sebagainya. Wah, ini gue ambil tindakannya kayak gini dan lain sebagainya. Itu benar-benar kayak seru banget gitu. Gue ngerasa acting seperti karakter si Lim Kyunam tuh nggak gampang dan berhasil dilakukan oleh si Lee Ji Hoon karena gini, secara situasi, secara timing adegan itu tuh rapet banget. Jadi kayak situasinya seperti apa, tiba-tiba dia harus keluar akal yang kayak gimana, eksekusi akalnya dia. Itu kalau kalian perhatiin dan kalau kalian ngebayangin proses dia actingnya, bakal apresiasi dan salut sih sama dia gitu. Gue bukannya ngejilat dan ngelebih-lebihin, tapi kalau kalian lihat adegan per adegannya, menyenangkannya tuh di situ gitu. Nah sama halnya dengan si Ri Hyun Sang yang diperankan oleh Ko Kyu Hwan ya. Ajit ini tuh juga seru banget gitu. Jadi di awal film gue dikasih gambaran dia nih mayor pangkatnya, tapi sifatnya flamboyan sama nyentrik. Gue tuh udah sempet ngeremehin, tapi begitu masuk ke tengah film, anjir gue akhirnya ngerti kenapa dia pangkatnya tinggi. Dia tuh pinter banget dan kejem banget gitu. Dan kejemnya itu bener-bener kayak apa ya bilangnya, kalau kadang orang kan bercandaan, wah ditakut-takutin Korea Utara, ternyata kejem orangnya. Nah mungkin dia salah satu representasinya gitu. Jadi tiba-tiba dia todong pistol ke bawahannya yang kerjanya gak becus, keluarin tongkat buat mukul, terus kayak kalimat per kalimatnya intimidatif. Itu semua tuh ada dan bisa dikerjakan oleh dia tuh sampai sebegitunya gitu. Jadi benar-benar menyenangkan. Nah yang menariknya lagi dari mereka berdua adalah ketika mereka punya screen time ketemu gitu, interaksi gitu. Di awal film sama di akhir film tuh bisa beda 180 derajat. Di awal tuh kayak ya gimana sih orang kalau punya rahasia
dia juga curigaan sama kita tuh, saling berinteraksi seakan-akan kayak ada sarkas dan lain sebagainya gitu, kayak ini intensinya seperti apa sih gitu, kayak auranya tuh kayak berasa gitu, kayak berasa awkward tapi gimana gitu. Ya itulah, gue nggak pengen spoil banyak-banyak, harus dibuktikan sendiri di filmnya sendiri gitu ya. Kalian tonton filmnya baru ngerti apa yang gue maksud barusan gitu. Nah, poin yang kedua gue suka dari film ini berkaitan dengan editing dan sinematografinya. Ketika film ini mengutamakan proses kaburnya si Lim Kyun-nam ke Korea Selatan, banyak sekali adegan yang menceritakan apa aja sih faktor utama dan faktor penting yang akan mendukung proses dia untuk membelot atau kabur gitu. Jadi banyak sekali adegan yang tiba-tiba nge-shot benda-benda, menjelaskan benda ini dan lain sebagainya di awal film, nanti kepake di tengah, nanti kepake di akhir film. Itu seru banget gitu. Jadi begitu adegannya datang, oh ini nih kenapa benda ini penting banget di awal film dijelasin gitu, kenapa di awal film di shot gitu tanpa harus dijelasin gimana-gimana gitu. Kayak banyak treatment yang berbeda-beda lah di antara benda-benda yang berbeda-beda juga gitu. Gue suka di situ. Nah, berkaitan dengan editing ya, gue juga suka ya kayak nge-shot ekspresinya si Lim Kyun-nam berkaitan tadi actingnya dia, terus pindah ke ekspresi orang lain dan lain sebagainya, and then adegan actionnya kayak itu rapet dan efektif, efisien banget gitu. Jadi ketika momen intensnya hadir, itu tuh bener-bener pompa jantung banget gitu, terus kayak reda sesaat, tiba-tiba ada lagi gitu. Itu di 3/4 film tuh berhasil kejaga dengan sangat baik gitu. Tapi sialnya atau sangat disayangkan, gue tuh gemes sama 1/4 film akhirnya gitu. Jadi ya pengen gue bahas ya, gue tuh kayak menduga-duga gitu, kenapa di 1/4 akhirnya tuh jadi tidak menyenangkan. Kenapa film ini cara ditutupnya sekurang itu gitu, kayak kurang atau anti klimaks ya. Jadi gue ngelihat gini sih, film ini heavily rely on, mengandalkan ya, bahwa si protagonis Lim Kyun-nam sama si antagonis ya Ri Hyun-sang, dia kan punya masa lalu. Masa lalunya tuh berkaitan dengan perspektif mereka soal hidup, latar mereka sebagai tentara Korea Utara gitu. Somehow film ini tuh kayaknya gak mau ambil resiko terlalu berlebihan untuk menggambarkan kompleksitas karakternya gitu. Mungkin secara source material atau secara imajinasi kayak mereka pun sendiri ragu gitu. Sebenarnya kalau tentara Korea Utara yang punya mindset untuk membelot sama tentara Korea Utara yang pangkatnya tinggi, mayor gitu ya, membela negara itu sampai sebegitu itu kayak gimana sih gitu. Kayak ada ruang kosong yang mereka nggak berani jabarkan supaya nggak terlalu beresiko secara penulisan karakter gitu. Jadi di film ini tuh prosesnya menyenangkan, tapi kayak mau nyentuh masa lalunya mereka berdua nih yang akan di-reveal nanti di akhir film gitu. Terkesan jadi kayak, masa terlalu simpel sebegini ya sih gitu. Masa dengan 1-2 kalimat seperti ini solusi dari filmnya tuh muncul gitu. Kayak gue menduga-duga tuh itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan penulisan karakter-karakter juga ya. Gue ngerasa ada beberapa karakter yang secara reasoning itu tuh tempelan aja. Kayak misalkan rekan yang bikin rencananya si Lim Kyun-nam gagal itu kayak alasan dia pengen ikut membelot tuh masih belum terlalu tereksplor. Tapi kayak dicoba dimasak, digoreng sebagai momen emosional yang ketika awalnya belum convincing buat gua, begitu akhirnya muncul kayak ini kayak sedih-sedih dan lain sebagainya, atau terharu dari segi backstory karakternya ya, belum kena aja ke gua gitu. Nah, terus juga ada beberapa karakter yang sengaja dimunculin seperti cameo gitu, kayak mengejutkan penonton dan fans gitu ya. Artisnya sih terkenal gitu, tapi gue ngelihat kayak dia muncul nggak muncul di dalam adegan tuh kayak ini tempelan banget dan tiba-tiba banget muncul, tapi tiba-tiba juga selesai adegannya gitu. Itu gue kesel di situ sih, berkaitan dengan karakter-karakter lain selain dari si Lim Kyun-nam dan Ri Hyun-sang gitu. Nah, poin kedua yang gue kurang suka ya, dan ini mungkin poin terakhir gitu, sebenarnya sih subjektif gitu. Gue kurang suka sama scoringnya aja sih. Scoringnya tuh kayak harus nggak sih ditaruh di sini gitu. Dan gue ngebayangin ada beberapa adegan yang kayaknya tanpa lagu dibikin hening aja, tapi fokus ke adegan dan lain sebagainya, itu lebih menegangkan gitu ketimbang ada lagu-lagu kayak untuk mencoba intentionally ini adegan menegangkan loh gitu. Tapi ya itu subjektif lah gitu, tergantung selera masing-masing penonton. Film ini tetap menyenangkan dan gue sangat rekomendasikan untuk ditonton, apalagi rame-rame gitu, biar ngerasain tuh kayak wah inilah Korea Utara mau kabur ke Korea Selatan sesusah itu, perlu skill dan bahkan perlu hoki seumur hidup gitu.
Dan gak melulu tegang kok, jangan khawatir gitu. Ada beberapa momen komedi dari ketegangan yang ada gitu. Jadi kayak ya ini bener-bener bisa kasih waktu yang sangat menyenangkan buat kalian kalau misalkan kayak mau nonton film yang satu ini gitu. Oke. Jadi itu aja dari gua Are. Sampai jumpa di video review film lainnya dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Oke, bye bye semua. Thank you.